Di video kali ini kita akan melihatkan pemain dan asis di musim sebelumnya. PSIS Semarang kurang begitu ya di top skor, dan ya Fortes lumayan lah. Fortes ada sekilas, dan ini akan perpanjangan kontrak untuk pemain. Selain perpanjangan kontrak, sepertinya kita akan juga butuh senior midfield. Yang tidak real face menemukan pemain baru kita, Deli Ali, mungkin namanya terinspirasi oleh Muhammad Ali ya, tidak tahu. Disambut dengan Marukawa dan pemain juga coaching PSIS Semarang. Ada Carlos Fortes, ini seperti gorila ya guys, sangat besar dan gacor. Dan ini akan sesi perkenalan dengan pers. Dele Ali mengenakan nomor 8 di PSIS Semarang. Dengan Rp0. Lalu berlanjut kita akan menjual beberapa pemain juga ya, dan ini sepertinya pemain yang akan hengkang, akan ada beberapa untuk mengurangi skuad di PSIS supaya lebih efektif. Muhammad Rifki Kuryawan, ada Gian Zola, lalu ada 3 pemain ya, dan ini kita akan pertandingan internasional pertama dengan Excelsior. Ini merupakan pertandingan yang diselenggarakan di kandang PSG. Fans Maesa Jenar atau fans PSIS, dan kita akan menghadapi laga pertama di musim kedua Rebuild PSIS Semarang dan pemain FIFA cover. Enjoy. Excelsior dengan warna hitam merah, PSIS dengan warna solidnya biru. Kita akan counter attack. Septian David ada di sana. Septian David cukup terburu-buru. It's okay. Nanti kita coba lagi Septian David Maulana dengan skema counter attack dan 1-2 dari pemain depan dan kurang dikonversikan dengan baik. Lalu ini counter attack selanjutnya Gali sekarang dengan posisi yang sama dengan Septian. Gali Freitas, bocah Timur Leste, melakukan selebrasi ikoniknya dengan loncat-loncat muter-muter lalu dihubung dengan teman-teman PSIS yang lain. Wow, ini dia merupakan solo tanpa ada teman melawan 3 back, dan pemain pelatih pun bangga. Paulo Gali Freitas. Dan kita lanjut di Septian David apa gol? Hampir saja Septian kemelut di muka gawang, namun saya belum terkonversi dengan baik. Cukup untuk menjadi statement ya bagi PSIS ya. Lalu ya sayang sekali, tapi kita lanjut. PSIS membawa bola di arah Septian David langsung syuting. Septian sudah mendapatkan banyak peluang, namun belum menjadi buah yang bagus. Kita coba lagi. Tampak ada kekecewaan dari coach Samsul Arif
itulah. Lalu ini merupakan half time atau babak paruh waktu setelah ini, dan kedudukan masih 1-0 dicetak oleh Paulo Gali Freitas. Babak kedua kita telah berlanjut. Ya, serangan dari Excelsior. Apakah akan dapat? Van Dumen melewati. Van Juisten. Oh, masih bisa ditanggas. Barnabas Sobor di sana. Barnabas Sobor terkena bola dan kaget. Wow, nomornya bagus ya jersey-nya itu tadi. Everyone's favorite number. Dan Excelsior mengganti, PSIS juga melakukan penggantian. Juisten, Rifki Darmawan, save yang sangat bagus. Bobakar sekarang, Gio Fani. Gio terlalu lama. Dewangga, dibayang-bayang Dewangga, Gio dan Smith. Bas. Intercept yang sangat bagus. Carlos Fortes sekarang, Smith. Marukawa masih sendiri mencari teman. Smith apa udah bola? Smith masih membawa bola. Shoot saja Smith. Cukup untuk menjadikan counter yang baik walaupun belum menghasilkan gol. Excelsior melakukan pergantian pemain untuk kedua kalinya. Septian di sini mengambil tendangan pojok. Septian ke Carlos Fortes, namun masih ditangkap oleh Van Gassel. Dan di akhir penghujung babak kedua, skor kedudukan masih 1-0 dan melakukan pergantian sebelum peluit panjang ditiup. Ini adalah tendangan pojok oleh Excelsior, merupakan Eka Febri. Nice, Eka Febri. Marukawa masih di sana dengan kiper yang ada di depan menuju ke belakang. Marukawa dibayang-bayangi. Marukawa langsung shoot saja tanpa mengarah ke gawang. Kiper pun sangat santai dan dapat menguasai bola. Itulah game pertama internasional dimenangkan oleh PSIS Semarang dengan kedudukan 1-0 dicetak oleh the one and only Timor Leste boy Paulo Gali Freitas dengan total sentuhan dan shoot yakni 1 dan berbuah gol. Sangat efisien dan efektif. Laskar Mahesa Jenar mengisi kandang PSG. Cukup aneh Laskar Mahesa Jenar hingga ke Paris dengan full squad seperti itu, full supporter seperti itu. Lalu kita akan berlanjut ke FIFA cover. Siapakah pemain yang akan membantu PSIS dalam lanjutan Liga 2 ini, Liga kedua dengan di Liga ketiga. Pemain dari FIFA 2001. Siapakah dia? The one and only King Ginger Boy, the OG Ginger Boy, Paul Scholes. Ini dia Paul Scholes, tampak menggunakan jersey PSIS. Cukup janggal, cuman cukup oke juga untuk menjadi di Laskar sebagai Laskar Mahesa Jenar. Ini ada juga penjualan pemain ya. Ini merupakan kiper dari PSIS, Adi Satrio, yang merupakan pemain timnas juga. Cuman karena tidak sesuai dengan skema oleh coach Samsul Arif sehingga harus dijual Muhammad Adi Satrio. Lalu kita akan mencari kiper yang lain, dan sepertinya kita akan mencari beberapa pilihan ya. Sepertinya Joe Hart ini menarik ya. Sambil 71 cukup oke. Tom Hinton oke juga. Cuman kita akan mengambil siapa? Kita lihat saja. Iya, Joe Hart, kiper
atau mantan kiper timnas Inggris dan Manchester City yang bergabung dengan PSIS Semarang tadi disambut oleh Paul Scholes yang juga pemain baru, dan juga ada Dele Alli yang menyambut di tes medisnya sebelum ke paparan ke pers media. Seperti yang disebutkan, sebenarnya Joe Hart merupakan kiper nomor 1 Inggris pada waktu itu dan sekarang akan menjadi kiper nomor 1 di PSIS Semarang dengan jersey warna hijaunya. Dengan tarif Rp0 saja telah mendapatkan Joe Hart. Akan berlanjut di pertandingan pertama untuk Liga 3. Kita akan menghadapi, sebelum itu ada penjual pemain Arifin Setiadi, kiper juga Ridho Syuhada oleh PSIS Kesuton, dan kita akan menghadapi Oxford United di Liga 3 dengan skuad seperti itu dari Oxford, dan kita akan melakukan press conference untuk pertandingan pertama di musim kedua rebuild PSIS Semarang dan pemain FIFA cover. Ya, kita akan kick off saja atau melangsungkan kick off dengan striker Smith di atas dan Joe Hart debutnya di PSIS melawan Oxford dalam laga perdana di Liga 3 Inggris. Lanjut saja, kita akan memasuki game yang ini ada sekilas pre-game-nya ya. PSIS menggunakan warna putih dan Oxford jelas menggunakan warna kuning. Kalau merah bukan Oxford. Ini adalah serangan Oxford pertama, dibayang-bayang oleh Schuneman. Brandon Schuneman interceptnya masih dibayang-bayang Schuneman. Terdapat pemain tengah yang jatuh. Schuneman, nice tackle dari Schuneman, tambah tepuk tangan sedikit ya. Pemain Oxford Brannagan sepertinya, Brannagan melakukan tendangan pojok. Brannagan ini sepertinya bagus ya. Murphy masih membayang-bayangi. Murphy, Marukawa bagus di sana. Marukawa, Brannagan mengambil bola lagi. Coutinho membayang-bayangi Murphy dan Marukawa dan Smith nice. Wahyu Pras, Fredian Wahyu, bantu yang baik, satu sentuhan yang baik. Dele Alli sekarang melakukan counter attack, skema dari pemain-pemain PSIS. Dele Alli, Septian David di atas, maju Smith, langsung shoot saja Smith. Skema counter attack yang cukup baik namun belum menghasilkan gol untuk PSIS Semarang di laga perdana Liga 3 Inggris. Lalu ini serangan dari teman-teman Oxford, anak-anak Oxford. Haris masih membawa bola, dibayangi Wahyu Pras dan Joe Hart, nice save di sana. Sepertinya ada foul ya oleh Wahyu Pras. Brannagan akan mengambil di sini. Apakah mampu untuk dijadikan sebuah gol yang indah dari free kick oleh Brannagan, dan atau akan menjadi rebound bola yang luar biasa sehingga bisa dikonversi oleh pemain Oxford. Kita lihat Brannagan di sana. Wahyu Pras mencoba menutup. Brannagan, ada Wahyu Pras, disundul saja. Brannagan ini cukup oke. Fredian Wahyu mendekat. Smith, striker kita. Dele Alli membayangi. Dele Alli kebablasan. Dele Alli, Brandon Schuneman yang oke. Kita akan melakukan counter attack ke Coutinho. Smith kepada Gio kepada Coutinho kembali, dan Smith kepada Septian David, one keeper. Apakah menjadi gol Septian David Maulana di menit 30, dan cukup berlebihan untuk selebrasinya atau cukup toksik ya guys. Ini adalah one-two oleh teman-teman PSIS, pemain PSIS yang sangat bagus, santai dan
terarah dan juga konversi dengan bagus. Pojok kiri kawan, pojok kiri semuanya, pojok kiri, dan Syamsul Arif yang cukup happy dengan kontribusi dan permainan dari PSIS Semarang. Septian David, gol pertama di musim kedua Ribut PSIS dan pemain FIFA cover. Septian David merupakan kapten ya, leader of men ya. Ini merupakan counter attack oleh pemain Oxford. Dale masih membayang-bayangi oleh Fredian Wahyu masih membayangi. Apakah gol? Save yang bagus. Fredian Wahyu tidak perlu melakukan hal itu tadi. Johat sudah melakukan dengan baik, dan Maroka membayang-bayangi Murphy. Dale sepertinya, masih Dale. Beranagan di sana. Murphy shoot saja. Johat sangat hebat. Johat beberapa momen krusial dapat di save ya, seperti bola seperti dengan satu tangan saja kawan. Dengan satu tangan Johat tampil sangat baik di debut pertamanya, tidak perlu adaptasi dan langsung menyetel. Ini adalah kesempatan terakhir di menit babak pertama. Hampir saja, dan itu merupakan last chance dari permainan babak pertama, dan sekarang akan memasuki babak kedua. Cukup bagus permainan dari Oxford dan juga PSIS, namun PSIS lebih unggul dan lebih bagus dalam segi serangan, terutama dengan serangan balik dan yang sangat tenang. Kita masuki babak kedua. Di sini tidak ada perubahan atau belum ada penggantian pemain, dan ini adalah posisi menyerang dari PSIS. Dele Ali shoot saja. McGinty masih mampu memuntahkan bola. Sepertinya Paul Scholes belum menjalani debut pertamanya dan sedang diberikan arahan oleh coach Syamsul Arif. Di sini Dele Ali. Vitinho masih mendapatkan bola. Marokawa apakah offside? Tidak. Marokawa, Septian David kepada Diarra shoot langsung, namun masih terkena, dan Wahyu Pras masih terkena juga. Septian David, Dele Ali. Sayang. Ini adalah pergantian pemain. Siapa yang akan dimasukkan dan siapa yang akan keluar? Langsung 4. Di sana ada Paul Scholes menggantikan Dele Ali, dan Paul Scholes akan menjadi center midfielder. Lalu ada Dewangga masih membayangi Murphy. Dewangga di sini masih. Apakah gol? Sayang sekali. Johat melakukan bunuh diri sepertinya. Sundulanya yang masih bisa ditepis, namun sayang mengenai mistar kanan ya, atau mistar kiri dari Johat. Save yang sangat bagus, namun terkena bagian tertentu dari Johat, dan kedudukan 1-1. Di menit 74 ini kedudukan 1-1. Apakah mampu Oxford melakukan serangan ini? Sepertinya Beranagan. Johat seperti biasa mampu melakukan penyelamatan yang krusial dan disambut baik dengan excited oleh teman-teman PSIS. Satu tangan kembali, tangan yang sama dalam melakukan save sebelumnya, tangan kiri dan satu tangan. Marokawa di sana, apakah mampu menjadi gol? Marokawa terlewat dengan gampang. Marokawa, sangat semangat Marokawa pada Scholes pada Dewangga. Dan ini adalah serangan balik atau dipres oleh pemain PSIS. Kedudukan 1-1 akan mampu mengubah keunggulan, namun sayang hingga fluid berakhir kedudukan masih sama, yakni 1-1, dan Oxford mampu menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri oleh Johat. Sayang sekali, Johat sangat bagus namun harus ternodai ya, quote and quote ternodai di gol bunuh diri yang terkena di bagian tertentu tadi. Ini adalah performance
dari pemain PSIS. Septian David menjadi man of the match, dan Joy Hart walaupun bunuh diri tetap mendapatkan nilai hampir 7. Dan kali ini kita skip ya untuk, dan dilihat kita sudah berada di posisi kedua. Kita akan memasuki mungkin di pengunjung akhir dari season pertama karena kita skip dan kita hanya memainkan beberapa game atau permainan penting saja. Kita akan melawan Peterborough, sepertinya kalah dengan Peterborough. Sayang sekali, clean sheet tanpa ada perlawanan. Lalu Paul Anglais, Bayu Fikri ya, sepertinya ke Altai. Kita di posisi 3. Apakah mampu untuk melaju ke Skybase Championship atau Liga 2? Kita lihat. Kita akan memainkan melawan Stockport. Ini merupakan hal wajib bagi pemain dan segala untuk mendapatkan poin penuh sebanyak 3 poin atau menang dalam pertemuan kali ini. Paul Scholes menjadi starter dengan Dele Alli. Paul Scholes sepertinya agak gendut ya. Paul Scholes dan Stockport melawan PSIS di kandang PSIS Semarang di Jatidiri Stadium. Marukawa di sana, dan kepada Dele Alli dan serangan balik dari Stockport. Wootton di sana. Kuri Joy Hart yang sangat keren dan hebat, penyelamatan yang ciamik dengan pojok. Stocktron, itulah saya lupa. Marukawa masih bayang Kuri, Hippolyte, Sarcevic menggocek 2 orang dan menjadi gol. Sarkovic terkena papan sponsor ya, sepertinya selebrasi sehingga harus di skip. Permainan yang sangat bagus ya, 1-2, dan oleh Kuri dikonversikan dengan baik walaupun masih terkena kaki oleh Giovanni atau Gio, namun gol tetap menjadi gol. Kekecewaan pemain dan pelatih PSIS. Ini ada Daniel Kuri yang mencetakkan gol pertama untuk Stockport. Apakah mampu membalas? Kita lihat. Paul Scholes di sana. Paul Scholes. Sepertinya tambahan 1 menit atau serangan terakhir. Scholes kepada Fortes, dan sayang sekali hanya 1-0 untuk pertandingan para pertama. Stockport kali ini yang membawa bola. Stockport apakah mampu menambah? Sebelumnya kita akan melakukan pergantian pemain. Dele Alli sepertinya kurang perform, dan kita akan mengganti Septian David untuk mengisi bagian center attacking midfielder. Sarcevic di sana untuk tendangan pojok. Tendangan pojok yang mampu dihalau dan ditangkap oleh Joy Hart. Joy Hart sangat santai mengoper ke Gali. Gali masih bingung mencari teman yang membuka. Scholes terbuka dan masih mencari pemain. Fortes di sana, apakah dioba? Eka Fabrik, Septian David kepada Scholes kembali. Scholes, apakah Scholes? The OG Ginger Old Boy. Asis dari Septian David yang baru saja melakukan pergantian dengan Dele Alli, dan goal placing tipis dan dekat sekali dengan kiper, namun kiper tidak bisa menghalau dan menjangkau sehingga menjadi gol untuk PSIS lewat Paul Scholes. Kedudukan 1-1. Lalu ini skema counter dari PSIS digawangi oleh Septian David. Septian David akan mengoper kemana? Septian David, Scholes kosong, apakah Fortes kosong?
Fortes melakukan gol yang indah, volley dengan sampai jatuh di depan mulut gawang Persis dengan dihadang oleh pemain dan kiper, namun tetap saja Fortes, pemain berbadan raksasa ini ya, masih bisa lihat gol yang indah, pojok tanpa disangka akan melakukan gol yang spektakuler seperti ini. Asis yang bagus oleh Paul Scholes dan tampak pelatih Samsul Arif yang bangga dan senang. Kedudukan 2-1 ya, telah melakukan comeback. Lalu kita skema counter attack lagi. Apakah mampu? Sepertinya melakukan hal yang tidak perlu ya, Marukawa ya, menjegal dari belakang. Ini resiko, nah untung saja kuning, beresiko untuk mendapatkan kartu merah ya. Untuk itu Septian David melerai supaya tidak berlarut ya. Pergantian pemain ya, sepertinya langsung beberapa, ada Lukau dan Dewangga, dan kita lihat di sisa 13 menit terakhir ini Scholes Dewangga ya, setelah pergantian Dewangga kepada Gali, Gali dibalas oleh Wright, oleh pemain Stockport, dan sepertinya mereka melakukan dendam ya, jadi langsung disliding di belakang ya, dan hanya mendapatkan kartu kuning. Pergantian pemain oleh Stockport, Sarcevic diganti ya, dan memasukkan pemain yang kurang begitu terkenal. Ini adalah pengunjung akhir babak kedua. Apakah mau menyamakan kedudukan? Bayu Fikri di sana, Bayu Fikri dan dibantu oleh Wahyu Pras, Bayu Fikri, Lukau, Scholes, Wahyu Pras. Apakah melakukan? Oke, Wahyu Pras sepertinya ingin segera mengakhiri dan kedudukan menjadi 2-1 untuk kemenangan PSIS, dan merupakan hasil yang bagus dan positif untuk skuad PSIS untuk mengarungi Liga 3 ini untuk persiapan di Liga selanjutnya. Paul Scholes hanya 1 kali shoot dan 1 kali gol. Tampak senang ya Laskar Mahesa Junior atau PSIS atau fans PSIS ini ya, mengibirukan Stadion Jatidiri, dan terdapat Gunung Ungaran di pojok kanan ya, seperti aslinya ada Gunung Ungaran, dan ya Stadion Jatidiri. Nilai yang hampir sempurna untuk Paul Scholes 9,6, dan didapuk sebagai man of the match ya. Kita di posisi 3 dengan poin selisih 1 ya, untuk masuk atau melanjutkan di posisi peringkat 2. Kita akan memainkan lagi melawan Shrewsbury ini. Kita harus wajib menang supaya mendapatkan angka yang maksimal. Shrewsbury sepertinya setelah hujan jadi kontur lapangan sedikit licin. Ini adalah percobaan pertama. Ya ampun, kenapa langsung menjegal seperti itu ya. Molbeni ini sangat kasar dan keras. Untuk kita lihat tadi siapa yang dijegal, Gali Freitas sangat terkaget ya kawan-kawan. Dan siapa akan mengambil titik putih penalti? Septian David di sana. Septian David apakah mampu? Septian David sangat santai dan slow, tergocek jauh kipernya. Kedudukan berubah menjadi 1-0 akibat penalti yang dijegal kepada Gali Freitas ya, dikonversikan Septian David dengan baik dan menggocek kiper, dan selebrasi santai saja oleh kapten kita, leader kita, Septian David Maulana. Lalu berlanjut ya,
Shrewsbury, nama yang cukup susah. Shrewsbury melakukan counter, operan yang sangat hebat. Udo, apakah mampu? Udo mampu menjebluskan gawang ke PSIS sehingga menjadikan kedudukan imbang atau 1-1. Ya, oper yang sangat hebat dan sekali sentuhan dan juga satu kali shoot tanpa ada back ataupun bayang-bayang dari PSIS. 1-1. Ini adalah counter attack kembali dari Shrewsbury. Apakah mampu menghasilkan gol lagi? Perez sih. Gol yang sangat bagus, 1-2 yang sangat tenang dan dikonversikan dengan baik oleh pemain dari Shrewsbury. Ya, tanpa kegirangan dari fans Shrewsbury. 1-2 yang sangat indah melewati beberapa pemain dan shoot yang sangat santai oleh Perry. Rifki Darmawan pun hanya telat untuk mengantisipasi tendangan tersebut. 2-1 kedudukan. Lalu PSIS mencoba untuk melakukan serangan. Gali di sana, Dele Ali, bola muntah, dan melakukan selebrasi ala Elias Pikal, atau mungkin kalau terlalu tua John siapa itu yang bertinju, Dele Ali, tendangan yang cukup bagus, pojok dan sangat jauh dari kiper sehingga kiper pun terkaget. Kedudukan 2-2. Vitinho di sini melakukan counter attack. Ali melakukan gol yang sangat hebat, setengah volley dan asis yang bagus juga oleh Vitinho. Kita lihat sekali lagi nih, dan kita oper atas, volley, Dele Ali volley, Dele Ali volley oleh Dele Ali, dan kiper pun sangat telat untuk mengantisipasinya. Kegirangan atau kegembiraan dari pemain PSIS dan pelatih. 3-2 kedudukan berhasil mengamankan kembali ya di babak pertama ini. Ini adalah percobaan terakhir, apakah mampu dikonversikan? Dungley, Septian David di sana membuang. Septian David cukup bagus dapat menghalau bola dari tendangan pojok Shrewsbury. Dan kita akan lihat setelah ini pertandingan kedua mampukah menambah jauh kedudukan ataupun menjadi imbang dan kalah. Kita lihat di babak kedua. Skor sementara 3-2. Pergantian pemain, ini 2 pemain langsung, Barnabo Sabar dan Vitinho yang cukup baik harus digantikan dengan Marokawa. Vitinho melakukan asis kepada Dele Ali dan sekarang tendangan pojok. Apakah mampu? Sayang sekali harus tiang Dele Ali. Gali Freitas di sana, masih mampu ditepis oleh kiper. Melakukan pergantiannya, Shrewsbury, Tom Bloxham masuk dan Gali yang mengambil. Ini Marokawa di sana mendekat, Marokawa mengiring bola dan sayang sekali tidak ada visi yang jelas. Pergantian pemain kembali dilakukan. Dele Ali juga diganti dan memasukkan Paul Scholes. Lalu Fredian Wahyu kita ganti atau diganti oleh coach Samsul Arif. Lukau di sana, Lukau mampu untuk membayang-bayangi. Lukau kenapa mundur? Kenapa bisa mundur ya Lukau lah, sehingga mampu dimanfaatkan oleh Mata. Dan cukup aneh, walaupun padahal sudah mendapatkan bola, Lukau kenapa harus tiba-tiba mundur, dan Mata mampu menghasilkan gol dari sini atas kesalahan aneh atau mungkin sedikit bug dari FIFA lompatnya. Kedudukan berhasil imbang 3-3. Apakah mampu
untuk mengejar ketertinggalan atau mengubah kedudukan. School di sana. Ini adalah Shrewsbury kepada Mata. Lukau di sana. Lukau kepada Gali. Gali serangan terakhir. Gali di sana dengan Carlos Fortes. Gali masih Gali. Gali apakah di Scholes? Sayang sekali. The OG Ginger Old Boy masih tipis kawan, melebar, dan apakah tersisa 2 menit mampu PSIS menambah pundi-pundi gol atau hanya menjadi imbang? Kita lihat. Serangan terakhir Shrewsbury oleh Mata, Bloxham, dan sepertinya harus berakhir dengan imbang ya, karena dan hal yang sulit bagi PSIS karena wajib untuk menang dan sepertinya hanya berakhir imbang, dan sepertinya jalan terjal ya bagi PSIS untuk harus menghadapi laga selanjutnya yang sangat wajib untuk menang dan tidak boleh imbang. Kita lihat perjalanan Coach Syamsul Arif dan PSIS Semarang ini ya, untuk melanjutkan mereka di liga selanjutnya ataukah tetap berhenti di Liga 3. Sebelum itu Dele Alli mendapatkan, dan Paul Scholes sepertinya ya, Paul Scholes ini tadi top skor nomor 2 di Sky Bet League One. Scholes dengan 18 gol ya, sangat hebat. Joy Hart dengan clean sheet yang cukup banyak, 16 clean sheet hanya dari 27, hampir 50% merupakan clean sheet. Dan Emirates FA Cup, Carabao, PSM, Carabao ya. Dan kita lihat siapa yang mendapatkan pemain terbaik atau Ballon d'Or. David Beckham di sana membacakan, wow, Paul Scholes, wow. Dan Coach Syamsul Arif terheran-heran dengan di sana ada Lukau pun yang terheran-heran. Bagaimana bisa Paul Scholes, cuman ya ini kenyataannya, Paul Scholes mendapatkan Ballon d'Or mungkin atas kontribusinya mengangkat PSIS Semarang di Liga 3 dan berkontribusi banyak di sana. Ini adalah pertandingan lanjutan untuk PSIS Semarang. Apakah mampu untuk menang, dan apabila menang apakah mampu untuk melaju ke Liga 2 untuk bermain di Skybet Championship? Kita lihat. Rotherham United melawan PSIS Semarang di laga playoff untuk Liga 2 playoff. Kita lihat di sana, Bramal dapat melewati, Bayu Firki dapat dilewati, Brandon Shinneman masih membayang-bayangi. Save yang hebat dari Lihat VT-nya masih di sana. VT-nya coba otak-atik, namun untung saja menjadi goal kick. Lihat kepada Shinneman terlewat, Shinneman di sana, dan Wahyu Pras dapat atau mampu menghalau dan tidak menjadikan gol di babak pertama ini. Kita lihat ya, Wahyu Pras ini tackle yang luar biasa atau krusial ya, untuk menghalau serangan-serangan dari Rotherham United. Ini adalah penghujung akhir babak pertama. Sepertinya apakah mampu mendapatkan gol untuk kedua tim. Dan ini ada serangan terakhir dari Rotherham. Kioso melewati dengan mudah. Kioso dibayang Diarra di sana masih Diarra dengan Kioso. Diarra melakukan tackle atau intercept yang bagus. Dan tendangan pojok sebagai Cafu ya. Ada Cafu legenda Barcelona Brasil ya. Dan dapat tepis dengan cantik Joy Hart babak kedua.
0-0 skor sementara. Gali di sana, Bayu Fikri kepada Carlos Fortes, kepada Scholes kepada Marukawa hanya tiang operan dari pemain terbaik dunia, dan Dele Alli melakukan gol. Sepertinya itu menjadi gol kesalahan oleh kiper di akhir babak kedua di menit 91, dan tampak fans Rotherham ya, kita lihat ya, ada di sana. Dele Alli merupakan kebetulan atau memang kejadian yang sudah direncanakan. Kipernya pun terheran-heran, tepisannya masih bisa masuk mulut gawang dan melakukan selebrasi ala Wayne Rooney. Ini adalah menit 90 dan dicetak oleh Dele Alli ya di sana ya. Dan apakah mampu menyamakan atau berakhir dengan skor memuaskan 1-0 PSIS Semarang? Terlihat tersisa beberapa detik saja. Marukawa di sana. Marukawa mencoba menyeliding Carlos Fortes dan berakhir dengan kemenangan dramatis PSIS Semarang dan dicetak oleh Dele Alli yang membawa PSIS Semarang unggul di leg pertama promotion playoff. Scholes di sini menjadikan kapten setelah dia menjadi pemain terbaik dunia. Dele Alli melakukan 2 shoot dan mampu mengkonversikan menjadi 1 gol di menit-menit akhir tambahan waktu 90. Pertandingan yang seru. Lalu kita lihat nilai ataupun rating dari pemain, apakah mampu, dan sepertinya ada bug di sini sehingga tidak artinya melakukan bug, dan kali ini akan melanjutkan di pertandingan leg kedua playoff promotion playoff di Jatidiri Stadion. Dan kita harus wajib menang, karena apabila menang kita akan mendapat final playoff, promotion playoff yang membawa kita untuk menghantarkan kita ke promosi Liga 2. Kali ini PSIS Semarang dengan pemain-pemainnya melakukan laga kandang di Jatidiri menghadapi Rotherham United. Selamat menikmati. Ini adalah serangan dari Rotherham. Apakah menjadi gol? Rotherham di sana mampu ditepis oleh Rizky Darmawan. Sayang sekali belum mampu menghalau peluang kedua atau serangan kedua dari Rotherham United, sehingga kedudukan harus berubah menjadi 1-0 untuk Rotherham United. Di sini sudah bagus untuk penyelamatan pertama, namun gagal di penyelamatan kedua, dan kiper pun hanya terdiam. Sayang sekali, Rizky Darmawan. Samsul Arif pun tampak cukup kesal ya. 1-0 untuk Rotherham United. Serangan kembali oleh Rotherham, dibayangi Dewangga di sana. Dewangga melakukan tackle. Apakah berbuah merah? Dewangga harus melakukan itu supaya tidak dan Dewangga pun mendapatkan kartu merah di laga promotion playoff ini. Apakah mampu Dewangga ya atau pemain PSIS yang lain untuk menjaga atau merubah kedudukan, karena di menit 34 ini sudah mendapatkan kartu merah. Giovanni ditarik dan digantikan. Marukawa di sana. Marukawa mencoba melihat teman di sana, apakah ada Carlos Fortes. Sayang sekali, gampang sekali untuk direbut. Septian David dan teman-teman PSIS melakukan press.
Ya, di penghujung akhir babak pertama ini skor kedudukan masih 1-0. Memasuki babak kedua, ada pergantian pemain. PSIS Semarang langsung 3, dan Paul Scholes nampaknya dimasukkan bareng dengan Abu Bakar biar free kick oleh Rotherham United. Apakah mampu dikonversikan menjadi gol? Hampir saja, namun mengenai tiang gawang sehingga tidak menjadikan gol. Rizky Darmawan. Marukawa di sana. Scholes mencari ruang yang kosong. Fortes meminta. Fortes masih sayang sekali. Panjang-panjang yang sangat lama dan melakukan serangan balik sangat cepat. Counter. Lukau di sana. Lukau dapat membayangi. Fredian Wahyu. Lukau. Wahyu Pras mencari teman. Wahyu Pras sebelum mengoper nampak terjegal dulu, yang mengharuskan wasit mengeluarkan kartu kuning kepada Sam Nombe. Gali Freitas akan dimasukkan dengan 10 pemain. Sepertinya harus ekstra keras ya untuk mencari komposisi dan permainan terbaik. Waktu sudah menunjukkan 85. Gali Freitas menjadi kapten di sini, dan di menit 92 sekarang apakah mampu melakukan pembalikan kedudukan atau menyamakan? Namun sayangnya harus berakhir dengan 1-0 dengan kemenangan Rotherham United. Kita akan masuki babak extra time. Diarah di sana, diarah kepada Carlos Fortes di sini. Carlos sendiri, Carlos menjadi Marukawa. Carlos Fortes tidak egois dan mengoper atau mengumpan kepada Marukawa sehingga mampu menghasilkan gol dan disambut antusias oleh seluruh pemain dan supporter PSIS. Kedudukan menjadi 1-1. Operan dari Carlos Fortes yang mampu dikonversikan menjadi gol yang bagus oleh Taisi Marukawa. Carlos Fortes melakukan serangan kembali. Dari sini ada Vitinho kepada Gali Freitas sendiri. Gali Freitas apakah mampu? Gali Freitas sayang sekali belum dapat menambah kedudukan skor. Lalu langsung tendangan pojok diambil cepat oleh Marukawa. Mengoper kepada Scholes di sana. Scholes kurang tajam, kurang keras sehingga mampu diamankan oleh Johansson. Dan kedudukan skor di babak pertama extra time sepertinya akan tetap 2-1 karena waktu sudah menunjukkan lebih dari perpanjangan 2 menit. Ya, babak pertama extra time skor ini 1-1 dicetak oleh Taisi Marukawa. Ini adalah serangan dari Rotherham. Apakah mampu? Dijegal saja oleh Fredian Wahyu sangat clean. Marukawa di sana. Marukawa dengan sundulan terakhir dan membawa PSIS melaju ke final promotion playoff. Dan suka ke Gali Freitas yang cukup baik ya, walaupun sebenarnya dapat mampu menambah kedudukan PSIS, namun sayang sekali ya hanya berakhir imbang dan dicetak oleh Taisi Marukawa. Taisi Marukawa mendapatkan nilai yang cukup bagus ya, 8,1. Ini adalah final promotion playoff
dan di antara klub yang menang dan yang akan melaju ke Liga 2 atau Championship Skybet. Di awal ditunjukkan trofi ya untuk playoff tersebut seperti apa, dan ini dia trofinya. PSIS Semarang kontra Burton Albion. Marukawa di sana, Marukawa terjegal sayang sekali sehingga wasit harus mengeluarkan kartu kuning, dan Marukawa sepertinya baik-baik saja ya, walaupun terjegal cukup keras seperti itu. Ini adalah jegalan yang sepertinya agak balas dendam kan ya, sehingga langsung cedera ya pemain dari Burton Albion, sehingga harus memandu atau mendatangkan tim medis di dalam lapangan. Tampak sangat kesakitan ya. Gio ya melakukan pembalasan atau revenge yang dilakukan kepada Taisei Marukawa. Serangan kembali dilancarkan, apakah mampu menjadi gol? Serangan menjadi gol 1-0 untuk Burton United, dan Rizky Darmawan pun hanya melihat gol tersebut tanpa melakukan save karena mungkin cukup keras dan kencang ya pemain dari Burton Albion. Ini dia rekaman ulang. Dan back pun salah posisi sehingga sangat mudah untuk melakukan sundulan di depan gawang. Selebrasi sangat excited karena ini mampu untuk membawa mereka juga ke liga selanjutnya. Burton Albion 1. Taisei dilakukan jegal lagi oleh pemain Burton yang lain, sepertinya sangat keras ya kepada Taisei ya, sehingga harus melakukan penjegalan atau kontak keras seperti itu untuk menghentikan Taisei Marukawa. Vitinho di sana melakukan counter attack. Vitinho mengoper kepada Ali mengkonversikan secara mudah menjadikan gol. Dele Ali 1-1. Operan ciamek dari Vitinho dan merubah kedudukan menjadi imbang. Vitinho dan Dele Ali 1-2 dan jadikan gol. Sepertinya masih dapat terhalang walaupun tipis oleh jempol kiper Burton Albion, namun tetap gol dan menjadi gol. Whatever will be ku Sera Burton Albion PSIS Semarang 1-1. Ini adalah half time atau babak pertama dalam pertandingan penentuan promosi Liga Championship Skybet Championship. Babak kedua PSIS Semarang kontra Burton Albion dengan skor masih 1-1. Burton Albion melakukan serangan dari sisi kanan. Burton Albion masih di sana melakukan oper ke tengah, melakukan ke tengah lagi, dan shoot masih dapat dihalau oleh back pemain PSIS, dan sayang sekali back pass yang sangat sepertinya goal kick ya, bukan back pass. Kesalahan Lukau kesalahannya dan menjadikan ini gol bagi Burton sehingga kedudukan menjadi 2-1.
Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali. Lukau harus mengalami blunder seperti tersebut dan mengakibatkan kedudukan menjadi 2-1. Carlos Fortes kepada Septian David. Septian David masih membawa bola. Septian David stamina yang cukup terkuras dan sayang sekali belum mampu mengkonversikan menjadi gol yang bagus, gol yang indah. Dan ini ada tendangan pojok Scholes di sana. Septian David kembali mendapatkan bola, gali Eka Febri langsung shoot saja, dapat ditepis. Lukau di sana, Lukau power shoot masih dapat dihalau dan goal kick. Pertandingan semakin sengit karena pemain PSIS melakukan press keras dan harus mencetak gol. Apakah ini yang menjadi gol? Carlos Fortes kenapa menggiring ke situ? Carlos Fortes mendapatkan kembali bola. Sayang sekali belum dapat. Sepertinya PSIS harus mengubur asa untuk melaju ke babak selanjutnya ya. Carlos Fortes. Sayang sekali. Kedudukan akhir. Kedudukan akhir pun hanya berakhir kekalahan bagi PSIS dan mengharuskan mereka untuk tetap di Liga 2 atau Liga 3 Liga Inggris. Penyerahan piala akan dilaksanakan dan ini merupakan kesenangan dari Burton Albion, kegembiraan mereka. Sayang sekali pemain PSIS mengalami hal seperti ini dan mereka harus stay di Liga ketiga Liga Inggris sehingga tidak bisa melakukan promosi ke Liga 2 atau Skybet Liga Championship. Penyerahan piala dan piala kali ini harus berwarna kuning bukan berwarna biru sehingga Powell harus mengangkat piala bukannya Septian David Maulana. Kesenangan sedang dirasakan dan PSIS harus tetap berada di Skybet League One dan ini merupakan pemenang dari beberapa kejuaraannya di lokal Inggris. Dan seperti itulah untuk rebuild PSIS Semarang season 2 di Liga 3 yang mendapatkan hasil buruk untuk PSIS Semarang.